Ini tadi sedikit trik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akan terus berbagi untuk teman-teman apa yang dapat saya sampaikan dari teman-teman senior juga. Saya masih belajar banyak. Oke, halo dulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersamanya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara pembesaran akar pada bahan bonsai waru dengan gaya ekspos akar ataupun sering disebut neagaria. Saya mau berbagi teknik pembesaran akar dengan pengecekannya, karena tentunya bahan bonsai satu ini jenis waru sangat cepat perkembangannya untuk kita belajar membuat bahan bonsai ataupun bonsai dengan kategori lama andaknya tergantung size atau ukuran bahan yang mau kita bikinnya. Oke, kita langsung saja menuju ke bahannya nanti seperti apa tip-tipnya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Apa yang sudah saya lakukan di lahan dan praktek saya akan terus berbagi untuk teman-teman semua. Oke, kita sudah berada di lokasi di mana di sini ada sekitar 54 bahan bonsai waru. 54 bahan ini saya bikin terekspos semua, ekstrim semua, dari berbagai bentuk tekuan, lintiran sedemikian rupa, dan sudah beberapa kali saya update untuk teman-teman semua untuk video teknik-tekniknya, mulai tekuk, penanaman, dan keseluruhan bagaimana saya pernah praktek membuat bahan bonsai ini di lahan ground. Kita langsung menuju ke salah satu pohon. Saya mau cari pohon yang sudah maksimal untuk dibongkar untuk pengikat tali rapiahnya. Ada beberapa untuk yang perlu kita amati ya. Oke, sudah dapat satu pohon. Semalam ada beberapa pohon kegiatan ringan ya semalam. Nanti akan saya tunjukkan, sudah saya lakukan pembongkaran untuk tali rapiahnya. Kita perlu perhatikan, bahkan mungkin ada pembongkaran dan cuman perlu perenggangan tali rapiah. Di ini saya ambilkan contoh satu ya untuk bahan yang sudah ada di depan saya. Kita perlu perhatikan ya, pertama kali kita melakukan pengikatan dan tingkat pengurangan daun, kita perlu perhatikan. Tentunya kita tahu ya seberapa kita ada pengurangan daun pas pengerjaan bahan ini, kemudian tingkat kesuburan pas pertama kali kita melakukan pengikatan rapiah. Terus pada saat ini kita cek kesuburan daun, pertumbuhan daun, tentunya ini sudah sangat lumayan ya untuk batang sebesar ini. Yang perlu kita perhatikan jangan sampai terlambat. Oke, ini dia ya teman-teman, untuk bahan yang siap dilepas untuk tali rapiah. Pertumbuhan di atas pas pertama kita lakukan pengerjaan pengikatan ini, daun mungkin banyak yang diperoleh, dan sekarang tadi terlihat di video awal tadi ya, pas bahan ini sudah mulai ada perkembangan dan subur. Ingat ya, tali rapiah sudah hampir terlilit masuk ke kulit kambium. Ini saatnya
kita melakukan pelepasan. Kenapa? Karena nanti jalur asupan nutrisi naik turunnya akan terganggu oleh tali rapiah. Apalagi teman-teman yang suka pakai kawat bonsai ya, itu sangat riskan sekali. Nah, ini akan mengganggu untuk pembesaran akar untuk naik turunnya nutrisi pada bahan ini. Ada dua versi ya, seperti ini terlihat ya, sudah mulai masuk. Ada dua versi teman-teman. Kalau kita lepas masih posisinya seperti ini, kita berarti kita lepas. Kalau masih gerak, kita bisa renggangkan. Nah, yang di atas juga akan saya lepas. Ada satu. Oke, kita lihat yang di atas. Terlihat ya, sudah mulai pengikatnya sudah mulai mengganggu kambium, kulit kambium. Saya akan tunjukkan teman-teman, ini sangat penting sekali. Ini mungkin masih saya tahap lakukan penekuan lagi, karena saya mau ini teknik pembesaran akar ini dulu. Nah, setelah kita lepas seperti ini, seandainya kita sudah tekuk ekstrim seperti pada bahan ini, nah ini tali rapiahnya ya, semalam saya lepas karena saya perhatikan tingkat kesuburan daun di atas maksimal. Kita pemancang, kita pertahankannya sekokoh sekuat mungkin untuk mempertahankan gerak dasar daripada bahan yang pengen kita maksimalkan. Itu pertama, pemancang kita harus maksimalkan ya, karena kalau pemancang ini pengikatnya di atas kendor, dia akan berubah gaya yang semula kita inginkan, gerak semula yang kita inginkan, karena dia akan tentunya akan naik ya. Ini akan naik ke atas juga. Kita pertahankan di atas, itu yang pertama. Dan kedua, kita ingin memaksimalkan akar ini membentuk sempurna. Kita variatif, kita mau bikin alur atau enggak, itu selera untuk teman-teman semua ya. Ada beberapa, banyak sekali di sana, jauh di sana yang sudah saya lepas untuk tali rapiahnya, di jauh di sana juga. Oke, saya mau ambil contoh yang satu ini, mempertahankan gerak dasar dengan mempertahankan pemancang yang kita sekuat mungkin. Kedua, kita lakukan untuk kita membersihkan bekas seperti ini ya, terlihat ya teman-teman. Kita sedikit mendekat ya, kita lakukan membersihkan seperti ini ya. Kita bisa lakukan dengan alat sederhana, saya pakai karter ya. Kalau teman-teman pengen membuat alur, karena ini bahan kecil ya, nah ini bahannya saya bikin standar semua. Kalau mau dibikin alur, kita mengikuti alur yang pecah ya, seperti ini. Ini bekas saya tekuk pecah di sebelah sini, terlihat. Ini bisa kita ikuti dengan alur pecahan yang sudah ada pada awal pas kita lakukan penekuan. Kita bersihkan seperti ini kalau kita tidak mau membuat alur yang bersih keseluruhan. Ini karena menghambat ya tentunya untuk jalannya kambium, untuk penutupan yang sempurna yang seperti kita inginkan. Kita harus telaten ya. Nah, bisa juga kalau seperti ini kita lakukan di malam hari, pas daripada kita tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, keseluruhan kita bisa lakukan. Nah, seperti ini.
Nah, kita lihat ya, untuk kotoran yang masih menempel di atas di batang. Untuk langkah berikutnya, setelah mungkin kita bersihkan secara telaten, kita bisa lakukan penyikatan ya. Kita bersihkan keseluruhan dari bekas apa yang pernah kita lakukan untuk membersihkan pakai cutter tadi, keseluruhannya. Nah, nyampe terlihat bersih ya. Saya sendiri memakai sikat yang halus ya, jangan pakai sikat kawat, karena ini tentunya teman-teman tahu ya, untuk kambium waru sangat tipis sekali. Setelah itu nanti kita bisa lakukan untuk penyemprotan pakai air. Nah, setelah nanti penyemprotan pakai air, bahan ini benar-benar kering, kita bisa lakukan pemberian salep kambium pakai kuas yang kecil. Salep kambiumnya kita campur pakai air yang encer, nanti kita kuaskan. Intinya kalau encer bisa masuk meresap ke dalam pori-pori ya, seperti pada bahan di depan saya, luka seperti ini bekas saya bersihkan. Kita kasih salep kambium yang encer pakai kuas. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya secara global apa yang pernah saya lakukan di lahan ground. Saya praktek. Untuk nanti mungkin ada pengepresan atau penekuan cabang-cabang di atas, saya masih menunggu ini bahan maksimal dulu. Nanti seandainya sudah maksimal seperti yang kita inginkan, mungkin kita bisa lakukan pengepresan di atas, ataupun kalau udah ada cabang-cabang di atas, kita lakukan gerakan yang ekstrim juga, mengikuti daripada gerak dasar daripada yang ada di bawah ini. Seandainya di bawah ekstrim ya, nanti di atas mungkin ekstrim juga ya. Lain kalau formal mungkin di atasnya juga larinya cabang, mungkin mengikuti daripada batang di bawah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sedikit tip-trik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akan terus berbagi untuk teman-teman apa yang dapat saya sampaikan. Dari teman-teman senior juga saya masih belajar banyak. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.